Tahukah kamu apakah itu perubahan iklim? Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikasi dari unsur iklim. Di antara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode yang cukup panjang. Perubahan iklim terjadi dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadinya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari gas CO2, NOx, CH4 atau metana, CFC, HFC, dan lain sebagainya. Gas ini disebut gas rumah kaca. Gas rumah kaca memang perlu untuk memerangkap sinar matahari yang masuk ke bumi, sehingga suhu di bumi terasa hangat. Namun, gas-gas ini terlalu banyak di dalam atmosfer yang mengakibatkan suhu di bumi semakin panas. Naiknya suhu di bumi ini mengakibatkan perubahan iklim. Pembakaran bahan fosil seperti batu bara, minyak, gas alam, dan bensin merupakan polutan emisi karbon. Pembuangan sampah merupakan polutan metana terbesar di Indonesia. Hutan tropis menyerap CO2 yang dihasilkan dari pembakaran fosil, tapi sayangnya hutan tropis lenyap akibat kekeringan, pembakaran hutan, dan lain sebagainya. Peningkatan gas rumah kaca utamanya berasal dari proses industrialisasi, pembakaran bahan bakar fosil, dari kendaraan bermotor, penggundulan hutan, dan perubahan tata guna lahan. Penggunaan klorofluorokarbon CFC untuk lemari es dan pendingin ruangan, penggunaan aerosol seperti pengharum ruangan, deodoran, anti nyamuk, obat serangga, cat, dan pembersih perabotan, dan lain sebagainya. Mengapa sih kita harus peduli? Karena terdapat bencana alam seperti banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Di antara bukti perubahan iklim adalah kenaikan tinggi muka laut hingga wilayah pantai berkurang, meningkatnya suhu di beberapa daerah, meningkatnya kejadian hujan ekstrim sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor, meningkatnya penyebaran wabah penyakit, dan mencairnya es di kutub. Nah, dampaknya sangat membahayakan kan? Supaya dampak perubahan iklim tidak terus terjadi, maka kita bisa melakukan tindakan pencegahan mulai dari diri sendiri. Yang pertama, kita bisa memulai beralih dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan umum, contohnya bersepeda ataupun jalan kaki. Kedua, kurangi penggunaan plastik, dimulai dari membawa tas belanja sendiri dan membawa botol minum sendiri. Ketiga, menghemat penggunaan energi listrik di rumah, misalnya mematikan alat elektronik yang tidak dibutuhkan, serta hindari membakar sampah dan membuang sampah pada tempatnya dengan dipilih sesuai jenis. Kelima, kurangi pemakaian gas aerosol yang banyak terdapat di pengharum ruangan, deodoran, obat anti serangga, cat, pembersih perabotan. Keenam, mulailah menanam pohon di pekarangan atau lingkungan rumah. Sekecil apapun usaha kita dalam membantu mengurangi penyebab perubahan iklim akan berdampak besar jika kita melakukan secara terus-menerus dan bersama-sama. Yuk kita kurangi penyebab perubahan iklim.